Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Albania. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, dan langsung kita mulai ke videonya. Di video kali ini aku mau nge-review perlengkapan bayi lagi. Kali ini dari brand Omilen. Aku punya 3, yaitu kasur bayi, tas bayi, dan juga gendongan bayi. Ini semuanya aku beli di Shopee, di toko yang sama. Untuk warna dan motifnya juga aku pilih yang sama biar serasi aja gitu. Di sini motif panda dan warna putih abu-abu gitu. Tapi ini bukan satu paket ya, aku belinya satuan. Nah, aku akan review satu persatu barangnya ini, mulai dari harga dan juga spesifikasi dari setiap barang-barang ini. Barang pertama yang akan aku review yaitu kasur bayi. Menurut aku, kasur bayi itu merupakan salah satu perlengkapan bayi yang perlu kita persiapkan, dan aku cukup recommended dengan brand Omilen ini karena hanya dengan harga 207.000 kita udah dapat kasur sebagus ini dan sekomplit ini. Dan aku nge-review kasur ini kondisinya setelah dipakai sekitar 5 bulan oleh anak aku. Jadi ini bukan baru dibeli ya teman-teman. Kasurnya ini panjangnya 90 cm dan lebarnya 59 cm. Kasurnya ini sudah dilengkapi dengan kelambunya, terus 1 bantal peyang dan 2 bantal guling. Selain itu, kita juga udah dapat free gift 1 perlak kecil yang seperti ini. Ini cocok banget untuk kita jadiin alas ompol di atas kasur ini, dan juga bisa kita bawa kemana-mana perlak ini karena dia travel size ya, kecil. Jadi kalau kita mau keluar misalnya, terus mau ganti popok anak kita cukup bawa perlak ini. Dan kasurnya ini menurut aku cukup empuk, cukup nyaman untuk anak bayi kita. Kalau mau lebih empuk lagi bisa ditambahin bed cover. Dan untuk kelambunya ini ujungnya itu pakai karet gitu ya teman-teman. Jadi dia nggak pakai resleting, cuma pakai karet aja. Nanti kita sangkutin ke atasnya ini. Sekarang aku contohin cara pemasangan kelambunya ya. Nah, tinggal ditarik aja ke atas ini. Gampang banget ya teman-teman. Dan ini bentuknya kalau udah dipasang kelambunya tadi. Dan untuk bagian bawah kelambunya ini menyatu dengan kasurnya ini ya teman-teman. Nah, langsung dijahit di sini ya. Jadi nggak bisa dilepas. Yang bisa dilepas cuma bagian atasnya tadi yang ada karetnya ya. Dan kelambunya ini gampang banget untuk dibuka, cukup kita tarik seperti ini. Tapi kekurangannya karena kelambunya ini gampang banget dilepas, jadi kalau anak kita udah umur 4-5 bulan gitu, dia kan udah bisa narik-narik barang gitu kan. Jadi dia kalau udah bangun, dia bisa narik-narik kelambunya ini, dan kelambunya ini akan gampang banget terlepas. Dan di bagian bawahnya ini ada resleting untuk mengeluarkan busanya kalau kita mau mencuci kasurnya ini. Sekarang aku mau tunjukin bantal guling dan bantal peyangnya ya teman-teman. Nah, ini bantal peyangnya. Ini tuh bisa 2 motif ya. Bisa dipakai yang belakangnya juga seperti ini. Motif polkadot dengan warna abu-abu. Terus di sebelahnya warna putih, motif panda gitu ya. Dan ini tuh empuk banget. Nah, benar-benar empuk ya. Kayak gini. Sama bantal panjangnya juga benar-benar empuk teman-teman. Kasur ini bisa dilipat juga ya seperti ini. Ini akan memudahkan kita untuk menyimpan ataupun membawa kasur ini kalau mau kita bawa traveling. Cukup kita masukin aja ke dalam tasnya karena kita juga udah dapat 1 tas plastik untuk kasur ini. Kita lanjut ke barang yang kedua, yaitu tas bayi. Ini aku beli dengan harga 106.900. Tas bayi atau diapers bag juga merupakan peralatan bayi yang cukup penting untuk kita siapkan. Sebenarnya nggak harus baru juga sih, kalau misalnya teman-teman punya tas yang sekiranya pas untuk dijadikan tempat barang-barangnya bayi itu udah cukup. Tapi karena aku nggak punya, makanya aku beli tas bayi dari brand Omilen ini. Karena aku suka dengan warnanya dan juga modelnya. Tas bayi yang seri ini ada 3 ukuran, ada besar, sedang, dan kecil. Dan yang aku punya ini yang paling besar, tingginya itu 30 cm, panjang ke samping itu 44 cm, dan lebar ke belakang itu 16 cm.
Jadi yang aku punya ini memang lumayan gede ukurannya. Ini biasanya aku pakai kalau mau keluar dan nginep, misalnya mau ke rumah neneknya. Dan waktu lahiran di rumah sakit pun aku cuma bawa satu tas ini aja untuk tempat barang-barangnya anak aku. Sekarang kita lihat lebih detail tasnya ini. Yang pertama di bagian depannya ini ada kantongnya. Ini udah aku buka resletingnya ya. Ini bisa kita jadiin tempat menyimpan tisu ataupun barang-barang lain seperti minyak telon dan sebagainya. Ini lumayan gede juga ya. Nah di bagian kiri dan kanannya ada kantong juga ya. Tapi dia nggak pakai resleting, cuma pakai karet kayak gini. Nah bisa untuk narok botol minum atau lain sebagainya. Sekarang kita lihat di dalamnya ya. Nah seperti ini di dalamnya ada kantong dari jaring-jaring gini. Ini lumayan luas ya, muat banget untuk ditaruh pakaian bayi. Biasanya aku taruh di sini baju anak aku, terus selimutnya juga, bedongnya juga, handuknya juga, dan itu udah muat banget. Terus di sini juga ada karet yang bisa kita fungsiin. Oke, itu untuk tas. Sekarang kita lanjut ke gendongan bayi. Ini gendongan samping gitu ya. Ini talinya seperti ini. Terus gendongan ini udah ada topinya gitu. Nah, seperti ini ya topinya. Ini juga bisa kita atur untuk topinya ini biar pas di muka anak kita gitu ya. Nah, seperti ini bisa diserut gitu. Terus di sini tuh bagian dalamnya lumayan empuk, dia lumayan tebal. Talinya ini juga tebal tapi lembut, jadi nyaman untuk di bahu kita ya. Terus talinya ini juga bisa kita atur untuk panjang pendeknya seperti ini. Bisa kita adjust sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Oke, di bagian bawahnya ada kantongnya juga seperti ini. Ini bisa kita jadiin untuk tempat menyimpan tisu dan sebagainya. Gendongan ini aku beli dengan harga 91.000, tapi sayangnya gendongan ini tidak terpakai oleh aku. Karena yang pertama, di masa pandemi ini kan jarang banget keluar ya. Kalaupun keluar biasanya aku sama suami. Jadi kalau misalnya aku capek gendong anak aku, itu selalu gantian sama suami aku. Jadi kayaknya nggak butuh gendongan gitu ya. Dan yang kedua, aku juga kurang bisa gitu loh pakai gendongan samping yang seperti ini. Aku agak kesusahan gitu untuk masukin anak aku ke gendongannya. Jadi kalaupun sesekali pakai gendongan, aku lebih pilih untuk pakai gendongan depan yang dikasih oleh teman aku. Tapi untuk teman-teman yang suka pakai gendongan samping, mungkin gendongan ini bisa dijadiin pilihan karena menurut aku ini gendongannya empuk gitu ya, nyaman untuk anak bayi dan juga nggak akan bikin bahu kita jadi sakit. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, komen kalau ada yang ingin dikomen, dan yang terakhir like dan share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.